10 fakta psikologis menarik tentang orang yang pendiam. Kita semua tahu seseorang yang lebih ke sisi pendiam. Orang tersebut tidak banyak bicara dan tidak banyak diperhatikan. Mungkin mereka adalah teman, atau anggota keluarga, atau mungkin mereka hanya seseorang yang Anda lihat di sekitar lingkungan Anda. Mungkin itu Anda sendiri. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat sering berpikir bahwa menjadi keras dan terbuka adalah cara terbaik untuk mendapatkan teman dan berhasil. Sementara menjadi lebih pendiam sering dipandang tidak cocok secara sosial. Ada lebih banyak hal tentang orang pendiam daripada yang Anda kira. Mari kita lihat beberapa fakta psikologis menarik tentang tipe pendiam, sehingga Anda dapat memahami orang-orang ini dengan lebih baik dan mungkin bahkan belajar 1 atau 2 hal tentang diri Anda sendiri di sepanjang jalan. Nomor 1. Mereka tidak selalu pemalu. Mudah untuk berasumsi bahwa orang yang pendiam itu pemalu dan meskipun ini terkadang benar, itu tidak selalu terjadi. Orang yang pendiam tidak suka menarik perhatian pada diri mereka sendiri, itu sudah pasti. Mereka bahkan mungkin berusaha keras untuk menghindari menjadi pusat perhatian. Tetapi itu tidak berarti mereka pemalu. Mereka bisa ramah bersosialisasi dengan baik dan senang berbicara dengan orang lain yang membuat mereka nyaman meskipun mereka lebih suka berbicara lebih sedikit. Dan dengarkan lebih banyak. Tipe pendiam mungkin memiliki banyak hal yang terjadi di dalam kepala mereka. Tetapi mereka tidak selalu merasa nyaman untuk berbagi pikiran atau perasaan mereka. Nomor 2. Mereka sangat setia. Orang pendiam tidak suka menjadi dangkal. Hanya demi memiliki lebih banyak teman, mereka lebih suka kualitas daripada kuantitas. Jadi mendekati mereka membutuhkan waktu dan usaha. Karena kepercayaan mereka sulit diperoleh, mereka memiliki sangat sedikit teman sejati yang dapat mereka hubungi dengan tulus. Jadi ketika Anda menjadi dekat, itu masalah besar. Sebenarnya kesetiaan adalah salah satu nilai inti mereka. Mereka juga tahu bagaimana menjaga rahasia dan akan selalu setia kepada Anda. Nomor 3. Mereka tidak selalu marah atau tertekan. Individu pendiam sering disalahpahami dan disalahartikan oleh orang lain sebagai marah atau tertekan. Ya, ini mungkin benar untuk sebagian orang, itu tidak selalu benar untuk semua orang pendiam. Karena mereka lebih tertutup dan terkuras oleh interaksi sosial. Mereka mungkin hanya perlu menjauh dari keramaian untuk sementara waktu dan mengisi ulang baterai mereka dengan menyendiri. Mereka benar-benar menikmati menghabiskan waktu sendiri sehingga mereka dapat merenungkan hidup dan belajar dari pengalaman masa lalu tanpa harus menjelaskan diri mereka sendiri atau membela keputusan mereka. Nomor 4. Mereka ingin tahu, mandiri dan sangat termotivasi. Orang pendiam sering ingin tahu yang membuat mereka mencoba dan belajar tentang hal-hal baru. Mereka lebih mandiri dan termotivasi sendiri sehingga lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka. Orang-orang ini tidak membutuhkan seseorang yang memberitahu mereka apa atau kapan sesuatu perlu dilakukan. Mereka lebih suka bekerja sendiri karena mereka suka mengendalikan takdir mereka sendiri. Selain itu, orang yang pendiam agak imajinatif dan kreatif. Ini karena mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan orang lain sejak awal. Nomor 5. Mereka seringkali sangat sensitif dan empati. Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa orang yang pendiam lebih cenderung sangat sensitif dan empati daripada rekan-rekan mereka yang lebih keras. Ini karena mereka lebih cenderung memiliki respons emosional yang kuat terhadap berbagai hal. Mereka mungkin menangis selama film sedih atau lebih mudah marah. Namun ini tidak berarti mereka lebih cenderung bertindak dalam kemarahan atau mudah tersinggung oleh kata-kata orang lain. Mereka hanya lebih sadar akan perasaan mereka sendiri daripada orang-orang di sekitar mereka. Orang yang lebih pendiam juga memiliki kemampuan untuk menempatkan diri mereka pada posisi orang lain dan memahami perasaan dan emosi mereka, serta berhubungan melalui pengalaman bersama. Nomor 6. Mereka tidak selalu bosan. Bahkan jika mereka terlihat seperti orang pendiam, orang jarang bosan, mereka mungkin memikirkan sesuatu yang bisa sangat menarik bagi mereka. Atau mereka mungkin menikmati keheningan dan fokus pada apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan karena mereka pendengar yang aktif, mereka juga dapat memperhatikan percakapan atau acara tanpa perlu langsung ikut campur dengan pendapat mereka sendiri. Selain itu,
Orang yang pendiam atau individu menjadi bersemangat dan fokus dari aktivitas solo. Mereka juga memiliki kehidupan batin yang kaya sehingga mereka tidak perlu mengisinya dengan rangsangan eksternal untuk merasa puas. Nomor 7. Mereka lebih sadar diri. Orang yang pendiam merasa nyaman dengan siapa mereka sehingga mereka tidak memiliki masalah dalam mengekspresikan diri mereka dengan cara yang autentik. Sifat ini membuat mereka jujur dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Orang-orang ini tidak meragukan diri mereka sendiri karena mereka sangat jelas tentang perasaan mereka tentang berbagai hal. Mereka tidak memiliki masalah untuk memberitahu orang lain ketika mereka membutuhkan perubahan atau bahwa sesuatu tidak lagi cocok untuk mereka dan mereka memiliki keberanian untuk membuat perubahan tersebut. Selain itu, individu yang pendiam menyukai peluang di mana mereka dapat tumbuh secara pribadi atau profesional dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi ini membuat mereka lebih sadar diri sebagai individu yang menghargai peningkatan berkelanjutan. Nomor 8. Mereka lebih stabil secara emosional. Secara umum, orang yang pendiam stabil secara emosional yang berarti mereka lebih bahasa Indonesia. Cenderung memiliki pandangan hidup yang positif dan mereka lebih baik dalam menghadapi stres ini karena mereka sangat pandai mengendalikan emosi mereka dan mereka biasanya kurang reaktif daripada orang kebanyakan karena kemampuan mereka untuk berbicara saat diperlukan dan membiarkan orang lain berbicara tanpa menyela atau menghakimi mereka dapat menerima informasi tanpa dipengaruhi oleh terlalu banyak atau mengambil kesimpulan berdasarkan hanya apa yang dikatakan orang lain karena alasan ini orang-orang ini lebih siap untuk menghadapi situasi sulit dan dapat menyelesaikan konflik dengan lebih mudah. Nomor 9. Mereka lebih sabar. Orang yang pendiam biasanya lebih sabar daripada mereka yang keras dan banyak bicara ketika suatu situasi terungkap. Mereka lebih cenderung menunggu situasi tersebut berkembang sebelum memberikan pendapat atau tindakan. Kesabaran ini berakar pada kemampuan mereka untuk fokus pada saat ini dan menghadapi satu hal pada satu waktu. Orang yang lebih pendiam tidak terburu-buru dalam pengalaman baru yang membantu mereka lebih sadar akan apa yang terjadi di sekitar mereka saat ini, daripada terjebak dalam pikiran mereka tentang masa lalu atau masa depan. Sebagai hasilnya mereka memiliki lebih banyak kesabaran dalam menghadapi situasi saat itu muncul. Mereka cenderung tidak membuat penilaian atau keputusan terburu-buru berdasarkan respons emosional. Nomor 10. Mereka sangat jeli dan memiliki ingatan yang baik. Orang yang pendiam memiliki bakat untuk memperhatikan detail dan mengingat hal-hal kecil ini karena mereka memperhatikan lingkungan sekitar mereka, mengamati dengan saksama dan mendengarkan dengan saksama. Mereka sering mengingat apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain, dan dapat mengingat informasi dengan cepat. Orang yang lebih pendiam juga merupakan pemecah masalah yang hebat karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu menganalisis situasi sebelum memutuskan tindakan apa yang perlu diambil selanjutnya. Seperti yang Anda lihat, ada banyak kedalaman dan kompleksitas pada orang yang pendiam dan kita semua dapat memperoleh manfaat dari belajar tentang mereka daripada menghakimi mereka. Lain kali Anda berada di sekitar seseorang yang tampaknya sederhana dan pendiam, ingatlah bahwa mungkin ada lebih banyak kepribadian mereka yang terlihat. Jika kalian suka video ini, berikan like dan share dengan teman-teman kalian, sehingga gua dapat terus membuatnya untuk lebih banyak video seperti ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton.